Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu nih sama Pak Udin, security kita di OJR nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit lah mengenai kehidupan pribadi Pak Udin. Ya, ya selamat malam Pak Udin. Selamat malam Bagus. Jadi kita pengen menggali nih dari kehidupan Pak Udin. Tapi ngomong-ngomong saya manggil Pak Udin gitu. Sebenarnya nama sebenarnya Pak Udin siapa sih Pak Udin? Nama saya Mahfudin. Mahfudi. Iya, biasa orang mengenal saya Pak Udin. Pak Udin. Tapi lebih Pak Udin itu Lebih dipanggil lebih akrab lah. betul betul. Ini Pak Udin asli Betawi ini ya. Betawi. Betawi. Tinggal di mana Pak Udin? Di Depok, Pancoran Mas. Pancoran Mas. Mungkin dari sini sekitar 25 kilo lah ya. 30 ada? 30 kilo 30. ya. Kurang lebih 30. 30 ya. Udah berkeluarga Pak Udin ya? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Putra berapa Pak? Putra 1, putri 2. Jadi 3 anak saya. 3 ya. Alhamdulillah udah punya. Ngomong-ngomong Pak Udin, selama di BNI ini, tapi masuk di BNI itu tahun berapa Pak? Saya masuk di BNI itu tahun 2008. 2008 ya. Iya, 2000 kita kira-kira 10 tahun ya. 12 tahun 12 kira-kira. tahun ya, 12 tahun. 2008 sekarang udah 2020, 12 tahun. 12 tahun ya. Itu luar biasa itu loyalitas kepada BNI-nya. Tapi emang cita-cita dari kecilnya itu pengen gitu jadi security apa gimana? Kalau cita-cita kayaknya enggak ya. Soalnya kalau saya pribadi kita ikutin apa Alur ya, alur hidup aja ya, alur gitu. hidup. Awalnya saya juga kan kuli. Hmm. Awalnya kuli. Terus saya main di proyek 8 tahun. Setelah punya tanggung jawab 2008 itu kan saya nikah. Jadi nikah saya sama kerjaan saya sama 12 tahun. 12 tahun. Luar biasa banget. Jadi Jadi, pas habis nikah kita langsung nyari masuk. jalan yang lain gitu. Jadi selagi masih ada apa namanya jalan yang mungkin saya anggap baik, ya saya ikuti. Ya alhamdulillah masih bertahan. Iya, waduh. Ya dari istilahnya kerja di BNI udah menghasilkan anak gitu. Putra 3 mulai ya, menghidupkan 3 putra gitu ya. Alhamdulillah ya. Walaupun banyak yang ya liku-likunya lah. Privileginya. Tapi gini, menurut Pak Udin nih, menurut Pak Udin itu kerja di BNI itu mencukupi nggak? Artinya Kalau prinsip saya, kalau saya kembali pada apa namanya jalur agama, dalam arti segala sesuatu yang kita terima, baik itu besar kecilnya ataupun istilah istri itu kan jadi rezeki, betul betul betul. anak pun rezeki. Seberapa banyak yang kita terima, ya usahakan kita harus bersyukur aja. Insya Allah segala sesuatunya bisa cukup. Itu kunci kata dari Pak Udin tuh, kita harus bersyukur. Memang apabila kita bersyukur, insya Allah nikmat kita akan ditambahkan. Amin, amin, amin. Kira-kira begitu. Kalau saya selalu berprinsip nggak harus mengeluh. Janganlah, jangan sampai mengeluh. Walaupun ya memang kadang-kadang kehidupan itu kadang-kadang turun, Betul betul. kadang naik. Pada saat turun ya kita harus seperti apa, dan pada saat kita naik ya kita juga jangan lupa gitu pada saat kita sedang turun gitu.
Jadi Pak Udin selama 12 tahun tuh ada nggak kejadian-kejadian yang istilahnya itu heroik gitu ya? Kan jadi sekuritas itu kan resikonya gede tuh. Ya. Kita melindungi aset perusahaan, kita melindungi pegawai gitu. Ya. Ada nggak tuh kisah-kisah? Kalau dulu masih di Blok M ya, Hmm. itu di divisi PFA. Yang kita alami itu kan seperti kebakaran. Oh. Waktu itu memang kebetulan malam ya, Hmm. karena di berdampingan berbelakangan dengan restoran di belakang tuh Blok M, Jalan Nasruddin. Itu di restoran itu atau klub lah kalau kita bilang itu kebakar. Nah, posisi kita yang jaga waktu itu masih zamannya kalau nggak salah pemimpin kita tuh Pak Tata. Pak Tata. Nah dulu jadi itu api kita nggak tahu ya namanya, mungkin istilahnya kita di BNI masih dilindungin, satu divisi itu masih dilindungin sama Allah ya. Kebakaran tuh satu. Kebakaran itu satu apa namanya, satu tempat hiburan itu apa namanya, klub atau tempat restoran lah gitu kan. Itu kebakaran. Kebetulan di belakangnya itu banyak tabung gas. Itu ukurannya bukan yang 7 kilo atau 5 kilo, bukan. Tabung gas gede yang kira-kira ya seukuran tinggi kita lah. Yang panjang itu. Panjang. Yang tinggi itu. Oh, itu ada kalau nggak salah ada 7. Nah kebetulan alhamdulillahnya itu nggak sampai ke situ. Karena di belakang kita di gedung kita BNI itu waktu di Blok M itu ada toren, ada 2 besar dua. Ada toren air besar. Nah kebetulan yang kebakar itu yang agak deket toren itu. Jadi pada saat itu jadi yang melindungi itu ya itu udah jalan Allah kali ya. Torennya itu yang pecah gitu kan karena hawa panas pecah. Itu airnya itu mematikan api-api itu. Itu yang menolong itu. Iya, alhamdulillah Allah kan ngasih jalan yang berbeda. Itu makan kehidupan kan namanya, kita nggak sangka-sangka gitu. Itu 2 toren itu. Yang satu buat nutupin api. Itu arahnya ke sana, yang satu itu pecah itu ya untuk ngairin kita juga, ngelindungin yang gas itu yang panas. Tapi alhamdulillah itu yang benar-benar istilahnya kita ngalamin itu benar-benar kita diuji mentalnya. Jadi dari 12 tahun itu Pak Udin udah pindah-pindah divisi tuh ya? Ya dari di divisi apa ya? Divisi PFA itu di Blok M dari tahun 2008 sampai 2011. Dari 2011 pertengahan kalau nggak salah, nah saya ke OJR nih. OJR. Iya, pertengahan itu sampai sekarang. Tuh. Tapi alhamdulillah sih saya semenjak dari pertama kerja, selagi kita masih ada sopan santunnya, ada bahasa kita yang baik, insya Allah sih diterima di mana aja gitu. Tergantung dari kita hanya bawa diri kan gitu. Tergantung dari kitanya sendiri. Betul. Jadi segala sesuatunya dari kita, orang yang menilai kan orang. Ya, yang penting di mana kita tempat, di mana kita tinggal, jangankan di kerjaan ya, tempat tinggal di mana juga. Kalau kita berbahasa baik, sopan santun, suka ya tolong, tanpa pamrih lah itu. Insya Allah kita banyak teman, banyak saudara. Jadi nih selama di OJR nih yang Pak Udin rasain nih, ada nggak sih yang dikeluhkan Pak Udin gitu? Apakah dari sikap dari teman-teman itu yang kadang-kadang kurang sopan sama Pak Udin gitu? Kalau saya menilai gini Pak, bagus. Walaupun istilahnya ada rasa ketidaksukaan atau ada rasa apa namanya, kok ini orang begini ya sikapnya, kok orang begini kan, apa itu emang, kalau saya beranggapan
positif thinking aja. Mungkin emang udah bawaan dia begitu, sifatnya seperti itu. Nah kita cuman bisa kita imbangin aja gitu. Selagi kita pun nggak salah, toh mereka juga nggak bakal seperti apa sih kan kita gitu. Kembali kepada diri saya sendiri. Kalau di sini kan saya outsourcing, bukan pegawai. Oke. Gitu. Nah saya di sini tugasnya melayani, mengamankan, kan begitu. Sebisa mungkin yang saya bisa, ya insya Allah saya lakuin. Selebihnya ya saya juga kadang-kadang suka begini, apakah salah nih saya bertindak seperti ini. Saya juga kan nggak tahu kan, kita di sini kan bermacam-macam kepala. Betul. Nih, Banyak bermacam-macam watak dari manusia sukunya gitu. juga beda-beda, pembawaannya pun beda-beda. Jadi kalau dari segitu ya, kalau selagi kita masih bisa bawa diri, kita bisa berpikiran positif aja sama orang, insya Allah sih berjalan lah gitu. Intinya kita profesionalisme aja. Profesionalisme gitu. Benar. Jangan sampai kita harga diri kita itu diinjak-injak lah. Betul. Ya saya juga kalau memangnya saya kadang-kadang suka